Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, pemirsa kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Yang kali ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Kautsar, Jalan Villa Dago Raya, Komplek Villa Dago Pamulang, Tangerang Selatan. Tentunya di siang hari ini kita akan mengangkat tema yang spesial untuk pemirsa, yaitu jangan
menggadaikan akidah demi dunia. Nah pemirsa, saya Ismi Nadila tidak sendirian, sudah bersama sahabat saya Mas Agung. Insya Allah akan memperkenalkan guru-guru tercinta kita pada siang hari ini. Silakan Mas Agung. Terima kasih Ismi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan menisaku yang tentu saja insya Allah dipenuhi oleh keberkahan. Alhamdulillah telah bersama kita guru-guru yang akan berbagi ilmu kepada kita. Habib Nabil Al-Musyawa, Habib Muhammad Syahab dan Ustadz Hilman Fauzi yang tentunya mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan jangan pernah gadaikan akidah demi dunia. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin Al-Hadi ila saratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita. Ada Al-Habib Nabil Al-Musawa, ada Ustadz Hilman, ada host kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat, yaitu Ustadz Agung Zulhaq. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita yang hadir dan semua yang menonton acara ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hari ini dengan tema yang bagus, jangan kau gadaikan akidahmu demi dunia. Karena banyak orang zaman sekarang yang penting sehat di dunia, tidak mikirin sakit di akhirat. Makanya ada doa Nabi. Nabi sering baca doa ini, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya. Pertanyaannya, kenapa Nabi minta afiat dunia, afiat akhirat? Karena banyak orang cuma mikirin sehat dunia saja, tapi tidak mikirin sehat di akhirat. Bahkan Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Kam min jasadin sahih wa wajhin sabih wa lisanin fasih gadan fi atbaqin nari tasih. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa bilang, berapa banyak orang yang badannya sehat, bikin sehat di dunia. Kam min jasadin sahih, sehat. Wa wajhin sabih, mukanya diganteng-gantengin, dicantik-cantikin, sampai udah kurang bedak pakai semen putih. Ya. Apa sajalah nggak boleh, bukan tidak boleh, boleh sehat badan, ganteng, cantik. Walisanin fasih, tutur katanya bagus bicara. Tapi kenapa? Gadan fi atbaqin nari tasih. Tapi sayangnya mereka orang yang paling teriak-teriak di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sehatnya digadaikan akidahnya. Dia mikirin dunianya, mikirin perutnya, mikirin makannya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Nabi waktu lewat bersama sahabat-sahabat lihat sampah, hadirin dan hadirat semuanya.
Nabi lewat, Nabi tunjuk hadhihi dunya. Waktu Nabi lihat sampah yang bau, yang busuk, Nabi lewat, kata Nabi apa? Ditunjuk itu dengan isyarat, hadhihi dunya. Ini sampah, diibaratkan dunia itu sampah. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Apa kata beliau? Orang-orang sampai beliau itu ketawa. Ajib tuh sampai beliau mengatakan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Orang yang lebih mengejarkan, dia jual harga dirinya, dia jual dunianya, dia jual akhiratnya, dia jual akidahnya. Untuk apa? Hanya untuk senang di dunia saja. Merasa nikmat di dunia yang sesaat saja. Kata Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah. Dunia itu cuma sebentar. 60, 70 habis semuanya. Tapi apa? Di akhirat kekal. Makanya pantas Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, apa kata beliau? Ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka daral baqa. Kok diam semua sih? Hah? Oh. Saya jadi gugup. Terusin enggak? Oke. Beliau mengatakan ajib tuh, heran, wajar. Ini orang imam besar, salah satu cucu baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata beliau? Ajib tuh liman amila lidaril fana. Sungguh heran sama orang yang ngejar-ngejar fana. Apa itu fana? Yang binasa. Apa itu yang binasa? Dunia. Dunia itu akan hancur. Jangankan gunung, jangankan lautnya, jangankan gedung-gedungnya, debu, sisa kiamat semua hancur, nggak ada, debunya nggak ada. Semua akan hancur, semua akan binasa. Makanya kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, heran banget nih manusia sampai dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan kepercayaannya, dia gadaikan keyakinannya untuk mengejar debu-debu yang akan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Wa taraka daral baqa, sampai dia meninggalkan rumah yang kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Demi yang hancur, demi debu yang hancur, dia tinggalkan dunia yang kekal. Dunia yang kekal ini di mana? Di akhirat nanti. Bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita. Akidah ini sebenarnya kalau dibayangkan itu dijelaskan, pokoknya keyakinan, ketakwaan kita, kepercayaan kita, kemantapan kita. Sudah tidak ada yang lain. Saya pengen hanya bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Ustadz Agung Zulhak berdiri, ya. Ya udah saya pamit ya. Jangan. Sebenarnya ada cerita, boleh cerita? Boleh cerita? Ya saya gurunya, boleh nggak boleh saya cerita. Ya. Sebenarnya mudah-mudahan cukup waktunya. Sayyidatuna Asia, tahu Asia ibu-ibu? Tahu Asia? Istri Fir'aun. Ibu-ibu suaminya? Bukan ya. Asia ini istrinya Fir'aun. Lihat dia mempertahankan akidah. Asia mempertahankan akidah waktu ketahuan ikut agamanya Nabi Musa. Bilal kalau Asia saya panjang ceritanya masih. Sayyiduna Bilal itu ditimpa dengan batu. Mau diberi apa saja, diberi dunia, diberi rumah, semuanya. Tapi apa? Bilal mengatakan ahad. Bilal pertahankan, mau dikasih apapun Bilal tidak mau. Apa kata Bilal? Saya pertahankan bersama Allah, saya pertahankan bersama junjungan kami baginda Nabi besar Muhammad. Ingatkan, dunia ini hanya tempat sementara, nikmatnya sementara, susahnya sementara.
Apa yang kita cari sebenarnya hadirin? Makanya pasti doa ini ibu-ibu hafal, semuanya pasti hafal. Kalau enggak hafal Masya Allah jarang masuk Al-Kautsar berarti. Doanya Rabbana Wakina, karena doanya sudah Rabbana berarti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Habibana yang kembali mengingatkan kepada kita betapa dunia ini adalah sementara. Kita bisa membayangkan yang sementara ini begitu mempesona sehingga sebagian dari kita justru akhirnya bergabung atau menempel kepada dunia, bukan malah menempel kepada kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Disinilah pentingnya kita memahami faktor-faktor yang dapat merusak akidah kita bersama Ustadz Hilman. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Habib Muhammad Syahab sudah menjelaskan akidah adalah pondasi keimanan. Nah, di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Hilman Fauzi tentang faktor-faktor yang dapat merusak akidah. Lantaran seperti apa faktor-faktor tersebut? Langsung saja dipersilakan kepada Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Al-Habibil Mahbub, yang pertama guru kami Al-Habib Muhammad Syahab, dan yang kedua Al-Habib Nabil Al-Musawwa. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau Allah sehat afiatkan badannya. Mudah-mudahan beliau berdua Allah berkahi dalam setiap langkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, jamaah, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang dicintai Allah. Siang ini kita membahas tema yang sangat menarik, yakni jangan gadaikan akidahmu hanya untuk urusan dunia. Betul apa betul? Iya apa iya? Bicara tentang akidah, di dalam agama Islam, akidah punya posisi yang sangat strategis. Diibaratkan sebuah bangunan, akidah itu seperti fondasi dalam bangunan tersebut. Kalau fondasinya baik, maka bangunannya pasti baik. Kalau bangunannya rapuh, maka jangan kaget, bangunannya pun pasti rapuh. Begitupun akidah dalam kehidupan kita. Akidah begitu penting untuk melihat bagaimana keislaman seseorang. Maka jangan kaget ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Masya Allah, hampir 13 tahun di kota Mekah
Nabi menanamkan tentang akidah. Betul apa betul? Iya apa iya? Baru kemudian setelah hijrah ke Madinah, 10 tahun sisanya dijelaskan bab-bab yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa akidah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi nggak sedikit di antara kita yang karena faktor-faktor tertentu seringkali menggadaikan akidahnya. Ahilman, apa kira-kira yang seringkali membuat akidah seseorang itu tergadaikan? Apa kira-kira yang seringkali membuat akidah seseorang itu mampu dilepaskan? Setidaknya ada 3 faktornya. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, faktor yang seringkali membuat akidah kita rapuh. Yang pertama adalah pendidikan. Tuh 2, 3. Mohon maaf. Jarang di antara kita yang memperhatikan pendidikan akidah anak kita. Padahal pendidikan akidah anak kita itu penting. Izin mohon maaf, banyak orang tua yang ngejar anaknya jadi anak yang pinter, tapi sedikit ngejar anaknya jadi anak yang benar. Betul? Padahal mohon maaf, yang pinter belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah pinter. Maka jangan kaget, ada orang yang korupsi bukannya nggak pinter. Pinter apa enggak? Pinter, tapi mohon maaf barangkali ada hati yang bermasalah sehingga mampu menggadaikan akidahnya. Betul? Maka tolong pastikan ayah, bunda, pemirsa sekalian, tolong pendidikan akidah anak kita tanamkan sejak dini. Betul? Pilih sekolah yang memastikan akidahnya. Pilih sistem pendidikan, pastikan sistem pendidikannya. Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anak-anak, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Karena pendidikan adalah faktor yang bisa menentukan akidah seseorang. Yang kedua, mohon maaf. Akidah seseorang itu bisa goyah karena faktor ekonomi. Tuh 2, 3. Maka jangan kaget. Kadang orang-orang kalau ada urusan harta bisa tergadai urusan akidahnya. Betul? Maka kata Nabi apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Sungguh kefakiran itu bisa mengantarkan engkau kepada kekufuran. Makanya dalam melihat urusan dunia harus pas. Harus apa? Harus pas. Coba Ahilman mau tanya. Tolong pilih ya. Kira-kira ayah bunda yang di sini pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Pilih yang mana? Alhamdulillah ya. Dikoreksi jawabannya. Aa kalau boleh milih tentu maunya kaya dan tenang. Betul? Tapi pertanyaannya banyak orang yang pengen jadi orang kaya tapi menggadaikan segala cara. Betul? Yang haram disikat. Betul? Yang tahu salah diambil. Padahal tahu salah. Ingat. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Minggu itu ya. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dihinakan belum, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Kalau kaya ukuran kemuliaan, harusnya Qarun jadi orang yang paling mulia. Betul? Coba Bapak Ibu di sini tahu Qarun? Kenal? Di mana kenalan sama Qarun ini? Hanya orang Pamulang yang kenal sama Qarun itu. Qarun itu hartanya dikit apa banyak? Tapi ternyata mohon maaf banyaknya harta tak menjadikan dia mulia. Karena hartanya dijadikan sombong kepada Allah. Betul? Tapi perhatikan Bilal bin Rabah. Tahu Bilal? Mohon maaf. Sayyidina Bilal boleh jadi hamba sahaya miskin. Tapi Masya Allah dulu dikisahkan orangnya masih hidup. Tapi sandal jepitnya sudah sampai di surga. Betul?
Maka jangan sampai ekonomi menjadikan faktor yang menggadaikan akidahmu. Dan yang ketiga, akidah seseorang bisa tergadai karena faktor lingkungan. Tuh 2, 3. Lingkungan. Faktor orang tua, faktor teman, faktor sahabat, faktor kekasih. Betul? Ini kadang-kadang kalau udah cinta, yang namanya akidah bisa tergadaikan. Betul? Maka tolong catat ini. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Status hari Senin besok itu ya. Maka jangan sampai 3 faktor ini, pendidikan, ekonomi, lingkungan, menggadaikan akidah kita hanya untuk urusan dunia. Mas Agung sudah berdiri, tandanya harus selesai. Barakallahu fikum. Silakan Mas Agung. Terima kasih Ustadz Hilman yang kembali menyampaikan faktor-faktor yang harus kita camkan baik-baik. Faktor yang mampu menggerus akidah kita atau tingkat ketauhidan kita. Apalagi saat ini kita sesungguhnya adalah makhluk akhir zaman. Umat akhir zaman yang dihadapkan pada bentuk-bentuk fitnah dan ujian dalam bentuk yang baru. Padahal itu sudah pernah terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Lantas tugas kita adalah bagaimanakah kita mampu menjaga akidah kita. Habib Nabil Al-Musawa akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Insaku, dan dalam segmentasi yang berikut ini guru kita Habib Nabil Al-Musawa akan menjelaskan kepada kita hal-hal apa saja yang mampu membuat kita untuk terus mempertahankan akidah kita. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita Al-Habib Muhammad bin Syahab, juga Ustadzuna Hilman, mata'anallah tula hayatihim wa nafa'anallah bi'ilmihim wa amalihim. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau berdua ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memberikan manfaat dari ilmunya, dari doanya, dari berbagai macam kebaikannya kepada masyarakat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga jamaah Masjid Al-Kautsar, mudah-mudahan Allah juga kabulkan doa-doa kita. Yang punya hajat mudah-mudahan dimudahkan hajatnya, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, dan yang sedang bermaksiat mudah-mudahan dibukakan pintu taubat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One juga yang menonton, baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara. Saya ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini tinggal nutup doa aja selesai. Ya Bu, udah banyak dibahas ya. Ya baik, jadi tadi Habib Muhammad sudah menyampaikan tentang bagaimana akidah itu sendiri. Lalu Ustadz Hilman menyampaikan tadi tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang menyimpang dari akidah. Maka giliran saya ingin menyampaikan bagaimana caranya supaya kita selamat dari penyimpangan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang menonton, para pemuda, pemudi,
Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat itu di surah Hud ayat yang ke-112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Sadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada firman itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Setelah banyak ayat-ayat yang diturunkan, lalu Allah katakan, istiqomahlah kamu wahai Muhammad sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Ya, wa man taba ma'aka, dan juga kepada seluruh umat atau orang-orang yang sudah bertaubat bersama engkau. Wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu lakukan itu Maha mengetahui, Maha melihat. Ayat ini ibu-ibu, bapak-bapak, kelihatannya sederhana. Tapi ketahuilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beruban ketika turun ayat ini. Ya, Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu warḍah menyampaikan satu hadis. Ya, silakan dibuka di dalam kitab Tafsir Al-Azim Imam Ibnu Katsir, tafsir ayat tadi. Kata Anas bin Malik, saya lagi nyisirin rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Syayabatka ya Rasulullah. Kenapa Anda kok tiba-tiba beruban wahai Rasulullah?" Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Na'am. Syayabatni hudan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang membuat saya sampai beruban ini adalah surat Hud, surat Al-Mursalat, amma yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan syayabatni hudan wa akhwatuha. Yang bikin saya beruban ini surat Hud dan saudara-saudaranya, yaitu yang 5 tadi. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sampai membuat Rasul beruban. Kenapa? Karena disuruh istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat sudah turun, perintah zakat sudah turun, menjauhi yang diharamkan Allah sudah turun. Yang susah apa? Yang susah adalah istiqomah. Istiqomah itu sesuai tadi ayat tadi, fastaqim kama umirta. Lurus ya kepada apa yang Allah perintahkan, jangan belok-belok, jangan miring-miring. Ya. Nah, saya ingin sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Tadi banyak para ulama sebelum saya menyampaikan tentang rizki. Ya. Kaitan dengan rizki ini, sifat rizki ini supaya kita semua tahu, termasuk para pemirsa. Rizki itu sifatnya mengejar, bukan dikejar. Ingat ya, yang namanya rizki itu mengejar, bukan dikejar. Kalau dikejar nggak dapat. Ya, dia sifatnya mendatangi, bukan didatangi. Ya, caranya supaya dia mengejar gimana? Membuat diri kita layak untuk dikejar oleh rizki itu. Caranya bagaimana? Nomor 1 adalah takwa kepada Allah. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takwa kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan keluar dari masalah dia. Ya.
Barang siapa yang tawakal sama Allah, Allah akan cukupi apa yang dia butuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan dijadikan mudah semua urusan dia. Maka nomor satu dan paling utama takwa kita itu deketin. Nih kalau rezeki kita susah, dengerin nih Bapak Ibu. Ini sering kali banyak yang nanya, nih rezeki kok susah banget datang. Nomor satu dan paling pertama, banyakkan takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa kita sedang turun. Maka sama Allah dikasih kesusahan. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ya, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi taubatlah kamu, istighfarlah kamu kepada Allah, nanti Allah turunkan hujan kepada kamu. Jadi kalau hujannya ditahan berarti takwanya kurang, ya. Habis itu bukan hanya itu, kata Allah, yumdidkum bi amwal, ditambah banyakkan harta kamu semua, ya. Dan juga anak-anak dan sebagainya. Nah, jadi nomor satu itu. Nomor dua adalah ikhtiar. Jangan juga kita bertakwa tapi nggak mau ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu memantaskan kita bahwa kita pantas ya Allah untuk ditambah rizkinya. Tapi yang ngasih rizki terserah Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai ngandelin ikhtiar. Wah, saya udah ikhtiar tapi kok belum dapat. Lah, rizki itu urusan Allah. Yang penting kita takwanya kita tambah dan ikhtiarnya kita tambah. Maka insya Allah akidah kita akan terjaga. Ini masih banyak, tapi seperti yang lalu-lalu, kalau sudah ada Ustadz Agung berdiri, itu semua harus berhenti. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Saya jadi nggak enak benernya sama guru-guru nih. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mengelaborasi tema kita yang sangat menarik ini, nanti kita akan lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Agung. Di sini Ismi sudah bersama salah satu jemaah yang memiliki pertanyaan. Baik, dengan siapa Ibu? Ibu Rosi. Ibu Rosi, silakan pertanyaannya. Izin Habib dan Ustadz bertanya. Bagaimana menjadi muslim yang bisa tetap teguh di era modern ini dengan tantangan yang semakin berat? Demikian. Masya Allah, pertanyaan yang menarik. Dan itu tadi pertanyaan terkait dunia yang fanah juga ya Bu ya. Tetapi akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan akidah. Dan sekaligus terima kasih bagi Ibu yang telah mengirimkan pertanyaan yang tentu saja ini merupakan pertanyaan yang mewakili pertanyaan kita semua. Dimulai dari Habibana Muhammad, bagaimanakah menjadi seorang muslim di era modern yang penuh dengan fitnah-fitnah seperti ini? Sebenarnya jawabnya tuh gampang. Dunia mau model bagaimanapun, dunia itu yang mengikuti peraturan agama, bukan agama mengikuti peraturan dunia. Nabi sampaikan, ittaqillah haitsuma kunta. Wa atba'i sayyatal hasana tamhuha wa khaligin nas bi khuluqin hasan. Nabi itu sudah menjelaskan, ittaqillah haitsu ma kunta. Mau di mana saja kita, mau di Indonesia, mau di mana saja. Pertama apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Artinya bertakwalah betul kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Jadi di mana tempat di dunia ini kita berada, yang kita bawa apa? Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atba'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Setiap kita ada berbuat dosa langsung dihapus dengan perbuatan baik. Langsung kita alihkan semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun kita berada, apa kata Nabi? Wa khaligin nas bi khuluqin hasan, yaitu pergauli manusia itu dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik.
baru kita menjadi muslim yang bagus, baru kita menjadi muslim yang baik. Bukan berarti muslim yang bagus itu di depan orang bagus, di belakang tidak bagus. Itu kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Ittaqillah anta syubba syaitan wa anta sadiguhu fissir. Apa kata Sayyidina Hasan? Hati-hati, sebentar-bentar nyalain setan, sebentar-bentar nyalain setan. Jadi setan itu dikambing hitamin, sebentar-bentar nyalain setan, padahal dia lebih parah dari setan. Ya kata Imam Hasan Al-Basri, wa anta sadiguhu fissir. Padahal kamu itu teman akrabnya setan kalau lagi sendiri. Nah, jadi berbahaya. Mudah-mudahan bisa ditambahkan sama guru-guru kita. Ke Ustadz Hilman. Pertanyaan tadi sebenarnya related dengan apa yang saat ini kita hadapi, bahwa berbuat keburukan atau maksiat sangat difasilitasi dengan kehadiran dunia modern, alat-alat modern. Artinya memang kita sangat sulit, sangat susah untuk memegang akidah kita. Jadi bahkan waktu itu Rasul dari jauh sudah mengabarkan, paginya beriman, sorenya kafir, sore kafir, pagi beriman. Ini kan fluktuasinya sangat luar biasa nih. Silakan Ustadz Hilman. Iya. Kalau saya melihatnya begini, istiqomah itu berat kan? Karena pahalanya surga ya. Kalau ringan pahalanya kipas angin, ya. Kulkas satu pintu ya. Artinya sesuatu yang berat itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah sebenarnya sebesar apapun badai yang datang, kita nggak akan bisa merubah badai itu. Yang bisa kita rubah adalah latih tubuh kita untuk berenang. Sehingga ketika ada badai datang, kita bisa mengerungi badai yang besar tersebut. Berarti kudu dikuatin nih diri kitanya. Yang pertama apa? Pastikan tujuannya. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jadikan dunia sebagai jalan. Sehingga kita nggak mudah menggadaikan apapun untuk urusan dunia. Izin ya, kan sekarang ada istilah begini, asal viral melakukan segala sesuatu, betul? Ada prestasi, ada sensasi, mana yang kita ambil? Kan harusnya prestasi, tapi nggak sedikit orang yang ngejar sensasi, yang penting dia lupa. Padahal dunia itu bukan tujuan, dunia itu cuma jalan. Maka ingat, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Status hari Selasa besok itu ya. 2, setelah memastikan tujuannya, tolong tambahkan ilmunya. Kata Nabi SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Mau bahagia dunia, pakai ilmu. Bahagia akhirat, pakai ilmu. Mau bahagia dua-duanya, pakai ilmu. Dan yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Cari guru yang baik, teman yang baik, yang bisa mengantarkan keistiqomahan kita lebih baik. Terima kasih Ustadz Hilman. Silakan Ismi, pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Agung. Di sini Ismi sudah bersama salah satu jamaah dengan pertanyaan selanjutnya. Dengan siapa Bapak? Bapak Sunarto Sandi. Baik Pak, silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di tahun depan ini kan ada pesta demokrasi di Indonesia. Apakah pilihan kita seandainya salah ya, kita tahu pilihannya itu ada beberapa kandidat, seandainya akidahnya memang lemah tapi kita paksakan untuk memilih, apakah itu salah satu menggadaikan akidah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat, pertanyaan sensitif, yang paling bisa menjawab adalah Habibana Nabil Al-Musawa. Bismillahirrahmanirrahim, silakan Habibana. Giliran yang susah-susah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salah jawab nih, minggu depan nggak bisa ngisi lagi di TV One. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ulama itu salah satu sifatnya adalah qulil haqqa wa in kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun kedengerannya pahit sama orang lain. Ya.
Kenapa? Karena ulama itu nanti di akhirat akan salah satu yang pertama kali dihisab sama Allah itu setelah orang-orang yang berjihad atau mujahid adalah para alim. Lalu ditanya, fama amilta biha, apa yang kamu amalkan dengan ilmu kamu itu? Kalau dipakai untuk hal yang haram, maka dia yang pertama diseret ke neraka. Maka saya harus menyampaikan yang benar. Jadi begini, memilih pemimpin itu di dalam Islam ada kaedahnya, ada fikihnya, gitu ya. Tapi kita tidak bicara orang, tidak bicara kelompok, tidak bicara partai, tidak bicara yang seperti itu. Karena zaman Rasul nggak ada seperti itu. Yang dibicarakan oleh para ulama adalah sifat, karakter, gitu ya. Karakternya adalah pertama adalah orang yang betul-betul jujur, ya, mampu mengemban amanah, tidak korup, ya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Shu'aib alaihissalam, ya. Lalu Nabi Shu'aib anaknya Nabi Shu'aib itu berkata, "Ya abatis ta'jir. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin." Wahai ayahanda, jadikan dia sebagai pekerja di tempat kita ini. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang dikerjakan adalah yang kuat dan amanah. Artinya apa? Perintah Quran, kalau kita milih pemimpin, cari yang amanah. Cari yang mampu mengemban itu. Tanpa peduli dengan warna bendera, dengan segala macam, ya, kelompok atau apa, ini keluarga saya ke sini ini. Kenapa? Nanti kita di akhirat, ya, fardan sendiri-sendiri ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perkara ini sifat yang pertama. Yang kedua, misalnya ya di dalam Quran dikatakan pemimpin itu hafizun alim. Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika dia bilang ij'alli khazainil ard, ya Allah, ya wahai raja, jadikan saya menteri keuangan zaman dulu, ya. Kenapa? Karena inni lahu hafizun alim. Saya ini hafiz, mampu menjaga, mampu mengelola pekerjaan dengan baik, ya. Kemudian juga alim, saya punya ilmunya di bidang itu, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita kedepankan, ya, bukan kelompok, bukan nama, bukan segala macam. Dan ingat ketika Rasul itu wafat sallallahu alaihi wasallam, itu yang diselesaikan oleh para sahabat yang pertama adalah memilih pemimpin. Di Saqifah Bani Sa'idah, Rasulnya belum lagi dimandiin, belum lagi dikafanin, belum lagi dikuburin, ya. Kenapa? Saking pentingnya, ini jadi fitnah kalau nggak diselesaikan. Artinya menunjukkan pentingnya itu. Yang kedua, jaga ukhuwah. Kalaupun beda pilihan, biasa beda pilihan. Yang penting kita selamat nanti di atas sirat yaumil qiyamah, itu aja. Adapun ada orang yang berbeda, nggak usah dimarahin, nggak usah dicaci maki, apalagi sampai nggak ngucap salam. Apa ini? Ya, ini cuma 5 tahun sekali. 5 tahun yang akan datang ribut lagi nanti. Ya, jadi pilih yang terbaik. Habis itu saling menghormati, saling mencintai. Kenapa? Karena kita ini ummah. Ya, alaikum bil jamaah wa iyyakum ma'al farid. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kalian itu berjamaah dan takutlah kalian terhadap berbeda-beda, terhadap sendiri-sendiri, gitu ya. Kenapa? Fa inna syaitan ma'al wahid. Ya, syaitan itu sama orang yang sendirian. Ya, wa huwa ma'al itsnaini ab'ad. Kalau lihat orang berdua dia menjauh, bertiga makin jauh. Kalau orang banyak dia sangat jauh. Seperti di masjid ini. Jadi itu mungkin saran saya, mudah-mudahan kita bisa nanti istikharah, ya pilih, ya cari informasi yang baik, pilih yang terbaik, habis itu hormati yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habibana, satu jawaban yang sangat luar biasa sekali, dan insya Allah ini menjadi panutan bagi kita, sandaran bagi kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Insya Allah di segmen yang kelima nanti kita akan bersama-sama menyaksikan satu tayangan yang insya Allah nanti kita akan ambil pelajaran dari apa yang kita saksikan, yaitu dengan judul Komunitas Ojol Mengaji. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
agama sehingga bisa mewarnai kerasnya hidup di jalan? Pertanyaan inilah yang kemudian menginspirasi Yayasan Jayakarta Fatan Mubina yang berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menginisiasi program ojol mengaji sejak tahun 2019. Dari memulai dengan menyewa sebuah rumah di daerah Kalibata, dekat dengan para driver ojol mangkal, sampai kemudian ada yang meminjamkan tempatnya di Lebak Bulus, di mana 24 jam Lebak Bulus menjadi tempat mangkal para driver ojol dari berbagai wilayah. Ya, betul. Assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah kebetulan ada ketua yayasan kita ini. Ustaz Amin. Alhamdulillah. Pak Ustaz, ini mau tanya nih, kegiatannya apa aja nih yang ada di sini? Kegiatan ojol mengaji intinya Al-Quran ya. Bagaimana kita memberantas buta huruf Al-Quran dari pengenalan huruf sampai membaca bahkan sampai menghafal. Kemudian ada tambahan ya, kajian umum, ya fikih, sirah dan lain sebagainya. Saat ini sudah ada 102 driver ojol yang ikut dalam program ini. Kegiatan ojol mengaji dilakukan dengan membuat kelompok-kelompok di mana setiap kelompok berisi 7 hingga 12 orang. Waktu mengaji antara pukul 19.00 hingga pukul 21.00 di setiap hari Ahad, Senin, Rabu, dan Kamis, di mana setiap hari 2 kelompok, masing-masing kelompok 1 jam. Materi yang diberikan adalah tahsin, tajwid, dan tahfiz, juz 30 hingga 29. Dan selain itu juga diberikan materi ilmu agama lainnya, seperti fikih, akidah, tauhid, dan lain-lain. Komunitas para pengendara ojek online mengaji ini menyadarkan kita bahwa sesibuk apapun kita, bekerja membanting tulang, mencari nafkah, namun tetap luangkan waktu untuk belajar membaca, memahami dan menghafal Al-Quran. Tekad mereka yang sangat luar biasa untuk mencari berkah, baik berkah di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, sebuah tayangan yang sangat menarik sekali. Kalau mungkin saya bisa mengatakan inilah sosok-sosok orang-orang pilihan Allah. Bayangkan saja, banyak pengakuan dari mereka ketika berangkat untuk bekerja secara ojol online. Dari jam 6 pagi, kadang-kadang pulang di jam 12 malam. Ketika kita tanya, hasilnya pun tidak banyak. Tetapi mereka menyempatkan diri untuk mengaji. Sadarlah bahwa justru kesempatan dan keinginan mengaji itulah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanggapan guru-guru kita? Kita mulai dari Habibana Muhammad, silakan. Masya Allah, ini dua-duanya hebat. Yang menyiapkan tempat hebat, artinya menyiapkan wadah buat mengaji Al-Quran. Dan tidak akan menjadi hebat wadah tersebut kalau juga tidak ada ojol ini. Jadi Masya Allah, pengembangan yang sangat hebat. Sampai teringat, makanya kita ini terkadang malu lihat yang seperti ini. Kita dengan keadaan yang sangat hebat, dengan hidup mewah, yang kita pikirin dunia. Dengan orang cari keringat itu dia pikirkan Al-Quran. Nah ini yang kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, apa kata beliau? Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Jadi hati-hati, apa kata Sayyidina Utsman? Kalau orang hatinya bagus, kalau orang hatinya bersih, nggak akan pernah lepas dan tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita lihat seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Silakan. Habib Nabil, silakan. Ustadz Hilman, mohon maaf. Iya, bicara hubungan dengan Al-Quran ini sangat penting sekali. Saya teringat dengan satu kisah, Mas Agung dan pemirsa. Satu kali ada seorang pemuda yang curhat sama gurunya. Wahai guruku, kenapa aku tidak punya waktu ya untuk baca Al-Quran? Kemudian gurunya menjawab, rasanya pertanyaan kamu salah. Kenapa? Kalau bicara waktu, semua orang dikasih waktu yang sama. Sehari 24 jam, betul? Seminggu 7 hari, betul? Jadi salah kalau kamu mengatakan kamu nggak baca Quran karena waktumu nggak punya. Salah. Kemudian gurunya menjawab, jangan-jangan entah dosa apa yang kamu lakukan sehingga Allah tidak melembutkan hatimu untuk mau membaca Al-Quran. Maka ayah bunda jamaah sekalian, ini peringatan sama kita. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran?
Dan itu menunjukkan hubungan kita dalam urusan hidup ini. Dekatnya dirimu dengan Al-Quran, maka dekatnya dirimu dengan kebaikan. Tapi jauhnya dirimu dengan Al-Quran, maka jauh jugalah dirimu dalam kebaikan itu. Maka bismillah, agar kita mendapatkan kebaikan, jaga Quran. Karena Al-Quran itu sumber kemuliaan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Dan insya Allah orang yang dekat dengan Quran pasti mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ya Allah. Silakan Habibana. Karena memang gilirannya terakhir terus. Baik. Jadi biar yang lain dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apresiasi saya buat para ojol, ya luar biasa. Yang kedua, saya menawarkan diri kalau nanti ada ini kesempatan, saya siap untuk ngisi walaupun sekali. Kenapa? Karena saking cintanya saya melihat ya orang-orang yang begitu sibuk, begitu sederhana keuangannya, tapi masih punya ihtimam, perhatian sama Quran. Yang ketiga, saya ingin berbagi kisah sedikit kepada sahabat-sahabatku ojol. Saya dulu bukan seperti ini. Saya pernah mengalami bahkan lebih susah mungkin dari ojol tadi ya. Saya pernah hidup dengan makan kalau orang Sunda bilang bala-bala, apa itu? Bakwan. Bakwan itu 3 biji tanpa nasi. Pagi 1, siang 1, malam 1. Yang mengenyangkan saya itu waktu itu Quran. Jadi kalau udah sakit perutnya, uang nggak ada, ya tidur dari masjid ke masjid, itu saya ngaji. Ketika ngaji kenyang setelah itu. Jadi badan saya kecil dulu, nggak segede ini. Gitu ya. Nah seringkali kita melihat ya ulama atau apa, taunya setelah terkenal, setelah banyak jamaah gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana mereka semua mencapai itu dengan susah payah, dengan pengorbanan, dengan kedekatan sama Allah. Kesungguhan untuk mencapai hidayah itu. Nah maka ketika saya melihat yang seperti tadi, saya katakan saya tawarkan untuk saya bisa mengisi walau sekali. Kenapa? Karena mengingatkan kehidupan saya sebelum ini, ketika susah payah, dengan bacaan Quran itu saya jadi kenyang. Mudah-mudahan berkah selalu para ojol. Saya doakan juga tukang parkir, tukang sampah, tukang yang lain. Jangan lepas dari baca Al-Quran, karena orang yang sering baca Quran itu akan jadi sahabatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang yang suka membaca Al-Quran, terutama bagi orang-orang yang seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru-guru yang kami cintai yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada kita berkaitan dengan masalah menjaga akidah atau kualitas ketauhidan kita. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi, terutama apa yang telah ditegaskan tadi, menjadi sandaran bagi kita sebagai umat akhir zaman yang memang Allah menyengajak kita untuk menghadirkan ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, bahkan bukan bertambah ringan tetapi bertambah berat. Bisa jadi dari harta kita, dari anak-anak kita, dari suami-suami kita. Untuk itulah nanti di akhir nanti kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Nabil. Kita aminkan bersama, mudah-mudahan kita yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku pada umumnya akan diberikan penjagaan dari Allah dari segala bentuk-bentuk fitnah yang kelak justru akan menggerus kualitas ketauhidan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Demikianlah Damai Indonesiaku untuk episode kali ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Ismi Nadila dan Agung Izul Haq serta pendukung acara ini Sarung Wadi Maur Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama kita doakan saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin binasran aziza ya Allah. Allahumma dammir a'da'ahum wa shattit shamlahum. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi Rohingya wa fi Kashmir. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Kashmir, di Rohingya, di berbagai negara yang kemudian dalam keadaan tidak baik kaum musliminnya dimusuhi oleh orang-orang kafir. Tolonglah dengan pertolongan yang kuat ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menolong mereka ya Allah. Jadikan kami semua adalah orang-orang yang mencintai mereka ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang mencela mereka, suuzon kepada mereka, dan merusak persaudaraan kami dengan mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.